Kami dari kelompok 4 Statistika Penelitian. Anggota kelompok kami adalah Lili Amelia, Naila Fadia, Syabrina Zalfa, dan Parela Ananda. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi analisis regresi. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Jujur, saya antusias banget buat mandu Anda semua memahami salah satu alat prediksi paling keren yang pernah dibikin manusia. Kita bakal ngupas tuntas sebuah konsep yang namanya regresi linier sederhana. Santai aja, jangan biarin istilah statistiknya bikin keder duluan. Saya jamin kita bakal bedah pelan-pelan sampai konsep ini kerasa super logis dan gampang banget dimengerti. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar regresi linier sederhana. Jadi gini, analisis regresi itu pada dasarnya jembatan buat ngeliat hubungan antara dua hal atau lebih dan ngubahnya jadi rumus matematika. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata dari dokumen sumber kita ya. Bayangin ada seorang petani yang penasaran banget, pengen tahu hubungan pasti antara jumlah panen padinya sama seberapa banyak pupuk yang dia tebar. Nah, regresi inilah alat yang bakal ngasih kepastian angka di balik tebak-tebakan si petani tadi. Lanjut ke bagian 2, variabel bebas dan tak bebas. Di regresi linier sederhana, pemainnya cuma 2, tapi perannya beda jauh. Di satu sisi ada variabel bebas atau prediktor, kita sebut aja Cx. Di sisi lain ada variabel tak bebas atau respon yang kita panggil Y. Balik ke cerita petani tadi, jumlah pupuk itu adalah Cx, karena si petani bebas mau nabur berapa banyak. Nah, hasil panen padinya itu si Y, karena jumlah panen ini mutlak gak bebas, alias bergantung banget sama seberapa banyak pupuk X yang dipakai. Terus ada yang namanya model regresi populasi. Rumus ini tuh ngewakilin skenario yang super sempurna dan ideal. Ini berlaku seandainya nih ya, kita punya akses ke semua data dari seluruh populasi yang ada. Tapi kan di dunia nyata, ngumpulin data satu populasi penuh tuh makan waktu, makan biaya, dan jujur aja, seringkali mustahil dilakukan. Makanya, karena keterbatasan itu, kita pakai jalan pintas yang cerdas. Persamaan regresi sampel. Rumusnya dibaca Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Ini dia nih senjata aktual yang benar-benar kita pakai di lapangan. Kita cuma ambil sampel data secukupnya, terus kita racik ke model ini buat nebak seakurat mungkin hasil panen padi kita nanti. Sekarang masuk ke bagian 3, diagram dan kuadrat terkecil. Sumber kita nyorotin 2 cara utama buat bikin garis prediksi ini. Pertama, metode tangan bebas. Ini ibarat Anda bikin titik-titik data pupuk dan panen di kertas, dipelototin sebentar, terus seret, narik garis lurus pakai insting aja. Simple sih, tapi gampang banget bias. Nah, pendekatan kedua, itu metode kuadrat terkecil. Ini rute matematika yang serius dan butuh presisi tinggi buat nekan kesalahan seminimal mungkin. Beda logika dari 2 metode ini tuh kelihatan banget. Kalau metode tangan bebas cuma modal, kayaknya lurus nih. Metode kuadrat terkecil punya misi yang jauh lebih tajam. Dia ngitung posisinya sedemikian rupa sampai jumlah kuadrat jarak antara titik data nyata di lapangan dengan garis tebakan kita itu mencapai titik paling kecil. Intinya, dia nyari posisi garis yang paling adil dan paling pas di tengah kepungan data kita. Masuk ke bagian 4. Menghitung rumus koefisien regresi. Tenang, narik napas dulu. Masih ingat persamaan sampel kita yang tadi? Yang Y topi sama dengan A ditambah B dikali X? Percaya deh sama saya, semua kerumitan rumus yang mau kita bahas sebentar lagi itu fungsinya cuma satu, nyari tahu nilai angka pasti buat si huruf A dan huruf B. Udah, itu doang. Begitu ketemu, persamaan prediksi kita udah langsung ready buat dipakai. Nah, ini dia rumus buat koefisien B. Kelihatannya emang rame ya, banyak simbol ini itu, tapi intinya gampang kok. Di kehidupan nyata, B ini bertugas ngukur kemiringan garis prediksi. Dia dengan tegas ngasih tahu kita, buat setiap tambahan 1 kilo pupuk yang ditebar, kira-kira panen padinya bakal nambah berapa kilo sih? Jadi si B ini adalah angka pelipat gandaan andalan kita. Kalau yang ini pasangannya, rumus buat koefisien A. Atau versi simpelnya, rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Si A ini tuh titik nol kita, atau landasan awalnya. Secara logis, A itu ibarat estimasi panen padi seandainya si petani sama sekali nggak pakai pupuk setetes pun, alias saat nilai X kita 0. Masuk akal kan? Oke, kita sampai di bagian 5, menilai akurasi melalui varians. Kita harus terima fakta,
Nggak ada prediksi yang 100% sempurna di dunia nyata. Bakal selalu ada selisih antara kejadian asli di lapangan dengan apa yang ditebak sama model matematika kita. Nah, jarak pemisah antara harapan dan kenyataan ini secara teknis dinamain galat atau residu dan biasa disimbolin pakai huruf E kecil. Buat ngecek seberapa jago model kita harus ngevaluasi error tadi pakai sesuatu yang disebut variance. Biar nggak puyeng, sumber kita ngebantuin misahin ini jadi 3 hal utama. Kita bakal ngecek variance kekeliruan taksiran, terus variance koefisien B, dan ditutup sama variance koefisien A. Yang pertama tampil adalah variance kekeliruan taksiran. Rumus ini nangkep semua selisih kuadrat antara data asli dan tebakan kita, lalu membaginya. Intinya sih sederhana, ini tuh alat buat ngecek denyut nadi model kita. Dia ngukur seberapa menyebar data kita di sekitar garis prediksi. Jadi kita bisa tahu nih, secara overall, prediksi kita ini melencengnya parah nggak sih? Lanjut, kita punya rumus variance koefisien B. Kenapa ini penting? Karena kita pengen tahu seberapa kokoh angka pengali yang udah kita hitung tadi. Kalau angka variance ini kecil banget, artinya bagus, itu nunjukin kalau prediksi tambahan efek pupuk kita itu emang stabil dan sangat bisa diandalin tiap kali kita naruh pupuk ekstra. Dan sampailah kita di rumus terakhir, variance koefisien A. Ini yang jadi kunci penutup investigasi kita. Rumusnya mastiin kalau tebakan dasar panen kita tadi, yang pas pupuknya 0 itu loh, emang kebangun dari pondasi probabilitas yang kuat. Ini melengkapi keyakinan kita bahwa seluruh model regresi yang udah susah payah kita buat ini benar-benar siap dan aman dipakai di lapangan. Interval kepercayaan. Kita pakai ini buat naksir parameter populasi pakai tingkat keyakinan tertentu. Kalau Anda perhatiin formula interval taksiran kemiringan atau θ 2 itu, ingat satu hal yang krusial banget. Derajat kebebasannya atau dk sama dengan n dikurangi 2. Kenapa ini penting? Karena ini ngasih kita semacam rentang aman, bukan cuma tebak-tebakan buta soal di mana sih nilai kemiringan yang sebenarnya itu berada. Terus, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah cara kita menyusun uji hipotesisnya. Buat ngebuktiin apakah variabel Y ini beneran bergantung sama X, kita bikin asumsi awal dulu. Hipotesis nolnya adalah θ 2 sama dengan 0. Baru deh setelah itu kita pakai yang namanya statistik uji T buat ngebuktiinnya. Kalau hasilnya signifikan, wah selamat, berarti Y memang benar-benar bergantung sama X. Clear ya? Lanjut ke bagian menguji kecocokan model. Oke, kita udah punya garis lurus nih, dan kita udah tahu Y bergantung sama X. Tapi, apakah garis lurus itu bentuk yang paling pas buat data spesifik kita ini? Nah, selain pakai uji T yang tadi, kita punya satu senjata andalan lagi yang super kuat. Analisis variance, atau biasa kita sebut ANAVA. Idenya itu rapi banget, kita ambil total variasi dari data kita, terus kita pecah jadi 2, jumlah kuadrat regresi yang bisa dijelasin sama model kita, dan sisanya, residu yang nggak bisa dijelasin. Ini cara yang sangat terstruktur buat ngecek cocok nggaknya model kita. Nah, ini dia poin krusialnya, uji kelinerian regresi. Jadi, jumlah kuadrat residu tadi kita pecah lagi jadi galat eksperimen dan tuna cocok. Perhatiin aturan main di sini, kalau nilai F hitung buat tuna cocok ternyata lebih gede dari nilai F tabel, wah itu tandanya kita harus berani nolak model linear tersebut. Kita wajib nolak garis lurus kalau datanya ngasih sinyal kuat bahwa bentuk itu emang nggak cocok. Masuk ke bagian eksplorasi regresi non-linear. Tapi gimana coba kalau kenyataan di lapangan ternyata nggak bergerak dalam garis lurus yang rapi? Gimana kalau polanya melengkung atau malah melompat secara eksponensial? Disinilah kita beralih pakai alat-alat non-linear. Kita pakai ini waktu data kita secara visual udah teriak, ngasih tahu kalau hubungannya itu nggak linear. Ingat ya, kita nggak boleh maksain bikin garis lurus kalau fenomenanya itu emang melengkung secara natural. Buat ngadepin kompleksitas itu, kita bakal masukin 4 model utama ke dalam kotak peralatan kita. Parabola kuadratik, model eksponen, model geometrik, dan model hiperbola. Keempatnya punya cara unik masing-masing buat nangkep pola kelengkungan data yang beda-beda. Coba lihat, ini benar-benar brilian ngebuktiin gimana matematika bisa adaptasi sama realitas data. Yang pertama, parabola kuadratik. Itu bisa ngebentuk kurva huruf U cuma dengan nambahin suku C dikali X kuadrat. Simple tapi efektif banget. Sementara model satunya lagi, model eksponen, itu nempatin variabel X di atas sebagai pangkat. Ini pas banget buat memodelkan sesuatu kayak pertumbuhan populasi atau penurunan nilai yang super drastis. Dua model berikutnya adalah model geometrik dan model hiperbola. Kalau Anda perhatiin baik-baik perubahan posisi variabel X dan parameter B di rumusnya, itu pinter banget. Khususnya di model hiperbola.
Karena nilai pembaginya makin besar seiring naiknya X, model ini jago banget nanganin data di mana pengaruh variabel bebasnya itu makin lama makin mengecil terhadap variabel tak bebasnya. Elegan banget kan? Sekarang kita masuk bagian ke regresi linear ganda. Kalau kita ngomongin dunia nyata, jarang banget kan ada satu kejadian yang cuma dipengaruhi sama satu faktor tunggal aja. Gini deh analoginya. Regresi sederhana itu ibarat Anda mau nebak harga rumah, tapi cuma ngeliat dari luas tanahnya doang. Ya pasti nggak akurat lah. Nah, regresi ganda ngambil pendekatan yang jauh lebih realistis. Kita tambahin faktor umur bangunannya, jarak ke pusat kota, fasilitasnya apa aja. Intinya, makin banyak variabel relevan, akurasinya pasti makin oke. Secara formal, definisinya begini. Regresi linear ganda itu dipakai waktu variabel tak bebas Y dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Kita biasa nyebut variabel-variabel penjelas ini sebagai X1, X2, dan seterusnya, terus berlanjut sampai variabel ke K. Terus bentuk persamaannya kalau dibentangkan jadi kayak gini nih. Tapi jangan sampai rumus panjang ini bikin Anda jiper duluan ya. Ini tuh sebetulnya cuma perluasan yang sangat logis dari persamaan garis lurus kita di awal tadi. Kita cukup nambahin koefisien atau kemiringan baru aja buat setiap tambahan variabel X yang masuk ke persamaan. Sesimpel itu. Tapi tentu aja, karena model kita sekarang nanganin variabel yang lebih banyak, standar presisinya juga harus ikut adaptasi, namanya kekeliruan baku taksiran ganda. Satu hal yang wajib banget Anda garis bawahi di sini adalah bagian penyebut di rumusnya, yaitu N dikurangi K dikurangi 1. Kenapa? Karena ini secara otomatis menyesuaikan perhitungan error kita dengan jumlah variabel pasti yang lagi kita pakai di dalam model. Super pintar. Dan kita sampai di bagian uji signifikansi keseluruhan. Nah, kita kan udah bikin model kompleks dengan banyak variabel nih. Langkah krusial selanjutnya adalah ngebuktiin secara ilmiah kalau model raksasa ini tuh bener-bener punya makna statistik secara keseluruhan. Buat ngetes semua koefisien regresi ganda ini secara bareng-bareng alias serentak, kita sangat ngandelin yang namanya statistik F. Bisa dibilang ini tuh hakim agungnya yang bakal nentuin apakah seluruh susunan variabel Anda itu beneran kerja efektif atau enggak. Proses validasi akhirnya sebetulnya sangat logis dan belak-belakan. Pertama, kita hitung rasio statistik F dari model dan data yang kita punya. Kedua, kita tinggal bandingin angka hasil hitungan tadi sama nilai batas di tabel F standar. Udah, gitu aja. Kalau kita bedah hitungan finalnya, jumlah kuadrat regresi dibagi K, terus dibagi lagi sama jumlah kuadrat residu per N-K-1. Dan coba deh perhatiin kesimpulan pamungkasnya. Kalau F hitung Anda ternyata tembus dan lebih gede dari F tabel, itu artinya regresi linear ganda Anda valid secara statistik. Dan yang paling penting, model Anda udah siap dan sah banget buat dipakai bikin prediksi di dunia nyata.